Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan menyelesaikan ketaksamaan serta menentukan himpunan penyelesaiannya dalam cara penulisan selang dan grafik. Yang mana soalnya itu soal terakhir di video sebelumnya ya. Nah, yang mana soal itu yaitu 2x dikurang 4 kecil sama 6 dikurang 7x kecil sama 3x ditambah 6. Nah, oke. Kita langsung saja bahas. Kita tulis kembali soalnya. Ya, 2x tadi ya. 2x dikurang 4 kecil sama 6 dikurang 7x kecil sama 3x ditambah 6. Nah, oke. Kalau bentuk ketaksamaannya seperti ini atau kasus ketaksamaannya seperti ini, maka kita tidak bisa langsung menyelesaikannya seperti yang soal sebelumnya ya. Ya, kita harus memisahkan terlebih dahulu. Yang pertama ini dengan yang ini, kemudian ini ya dengan yang ini. Yang kedua. Nah, ya untuk yang pertama. Oke, kita tulis ini yang pertama yaitu 2x dikurang 4 kecil sama 6 dikurang 7x. Dan yang kedua yaitu 6 dikurang 7x kecil sama 3x ditambah 6. Kenapa harus kita pisahkan ya seperti ini? Kenapa nggak langsung saja? Ya karena setiap ruasnya, ini ruas kiri, tengah, dan kanan, itu dia mengandung ya suku yang memuat variabel x ya. Jadi sini ada 2x, di sini ada negatif 7x, di sini adalah ada 3x ya. Nah, jadi kalau yang memuat ketiga ruasnya ini ya, semuanya memuat suku yang memuat variabel x, maka kita harus pisahkan. Nah, itu caranya. Tapi kalau hanya yang di tengah saja, seperti soal kita yang di video sebelumnya, maka kita langsung bisa selesaikan gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama tadi 2x dikurang 4 kecil sama 6 dikurang 7x. Langkah pertama kita yaitu, nah kita melihat di sebelah ruas kiri. Nah, artinya nanti hasil akhir yang kita inginkan ya, yang kita mau buat dia menjadi x itu kecil sama dari sebuah bilangan ya. Nah, sebuah bilangan gitu. Nah, itu hasil akhir yang kita inginkan nantinya. Maka kita lihat di sebelah ruas kiri, yaitu kita lihat yang konstanta saja, yang tidak memuat variabel x di sukunya gitu. Yaitu negatif 4. Negatif 4 ini kita ingin jadikan dia 0 agar nanti tertinggal di sebelah ruas kiri itu x kecil sama berapa begitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin menjadikan dengan dia negatif 4 ini menjadi 0, maka kita pakai cara penyelesaian dari ketaksamaan itu ada sebelumnya sudah kita bahas, yaitu cara pertama itu menambahkan bilangan yang sama pada kedua ruas. Nah, jadi kita tambahkan 4 berarti agar dia 0 ya. Nah, maka kita tulis 2x dikurang 4 ditambah 4 kecil sama 6 dikurang 7x ditambah 4. Oke, ini sudah 0. Maka tinggal 2x kecil sama, ini 10 ya. 10 dikurang 7x. Nah, langkah kita selanjutnya. Kita ingin nantinya hasil akhirnya, nah yang di sini x itu kecil sama suatu bilangan.
Artinya di sebelah ruas kanan itu suatu bilangan saja. Artinya tidak ada suku yang memuat variabel X. Hanya satu bilangan saja gitu, atau konstanta saja. Maka kita ingin menjadikan negatif 7X ini menjadi 0. Nah, sama seperti tadi. Maka kita tambah dengan 7X di kedua ruasnya. Maka kalau kita tuliskan ya 2X ditambah 7X kecil sama 10 dikurang 7X ditambah 7X. Oke, ini 2X ditambah 7X, 9X kecil sama. Nah, ini sudah 0 ya. Nah, maka kecil sama 10. Nah, sampai di sini ya, itu masih belum hasil akhir kita. Nah, kita ingin menjadikan hasil akhirnya X kecil sama sebuah bilangan. Artinya variabel dari koefisien dari variabel X ini adalah 1 di sini. Nah, gitu. Artinya kita ingin menjadikan 9 ini menjadi 1. Jadi, kalau 9 ini menjadi 1, kita lakukan apa? Ya, kita operasikan apa dengan sebuah bilangan? Jadi, kita kalikan dengan kebalikannya, yaitu 1/9, ya kan? Agar dia menjadi 1. Maka kedua ruas, itu kita pakai cara yang kedua, yaitu mengalihkan kedua ruas dengan suatu bilangan positif. Berarti 9X kita kali dengan 1/9 kecil sama 10 kita kali dengan 1/9. Maka kita peroleh di sini X kecil sama 10/9. Nah, ini sudah hasil akhir yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita selesaikan lagi kesamaan yang keduanya. Sama seperti yang tadi, bahwasanya yang kita lihat di sebelah ruas kiri yaitu konstantanya, atau yang tidak memuat variabel X, yaitu 6. 6 ini ingin kita jadikan 0 ya. Maka kita tambah dengan negatif 6 kedua ruasnya. Maka kita peroleh 6 dikurang 7X ditambah negatif 6 kecil sama 3X ditambah 6 ditambah negatif 6. Oke, ini sudah 0 ya. 6 ditambah negatif 6. Itu sama artinya dengan 6 dikurang 6. Hasilnya 0. Sehingga hanya tinggal 7 negatif ya. Negatif 7X kecil sama 3X. Nah, ini juga sudah 0. Nah, 0 ya. Artinya negatif 7X kecil sama 3X. Oke, langkah berikutnya kita ingin menjadikan sebelah ruas kanan itu hanya sebuah bilangan. Jadi 3X ini kita tambahkan dengan negatif 3X agar tidak ada suku yang memuat variabel X. Maka kedua buah ruas kita tambah dengan negatif 3X. Oke, 3X ditambah negatif 3X. Oke, negatif 7X ditambah negatif 3X yaitu negatif 10X. Kecil sama 0 ya. Nah, langkah selanjutnya kita ingin menjadikan koefisien dari variabel X di sebelah ruas kiri ini menjadi 1. Sehingga negatif 10 itu ya kita kali berapa sehingga menjadi 1. Kita kali dengan kebalikannya atau inversnya terhadap perkalian, yaitu negatif 1/10. Maka kita mengalihkan kedua ruas itu dengan
negatif 1/10. Artinya mengalikan dengan suatu bilangan negatif. Sehingga kalau mengalikan dengan suatu bilangan negatif, itu cara ketiga dari penyelesaian ketaksamaan, yaitu kita harus membalikkan arah tanda ketaksamaannya. Nah, kalau kecil sama, berarti di sini menjadi besar sama. Sehingga di sini negatif 10x kita kali dengan negatif 1/10. Dan 0 kita kali dengan negatif 1/10. Oke, ini 1, negatif 10 dikali 1/10, 1, sehingga tertinggal x besar sama 0 dikali negatif 1/10, yaitu 0. Nah, sehingga kita peroleh x besar sama 0. Nah, artinya di sini kita memperoleh 2 x ya. X yang kecil sama 10/9 dan x besar sama 0 ya. Nah, artinya atau kita ingin lihat daerah himpunan penyelesaian dari ketaksamaan ini di mana. Jadi kita bisa buat grafiknya, yaitu garis bilangan realnya. Nah, garis bilangan realnya kita misalkan ya 10/9 ini berapa gitu. Kalau kita buat dalam bentuk desimal, yaitu 1,1 ya. Jadi coba kita mulai saja dari negatif 1, di sini 0, di sini 1, di sini 2, dan seterusnya. Maka posisi 10/9 ini sekitar di sini ya. Nah, 1,1. 10/9. Artinya kita lihat x kecil dari 10/9 ini artinya kecil ya. Berarti di sebelah kirinya 10/9 ya kalau kecil daerahnya. Maka kita bisa batasi dengan tanda kurung siku karena dia kecil sama. Artinya 10/9 itu masuk. Sehingga kita bisa arsil ya daerah himpunan x penyelesaiannya yang x kecil sama 10/9 gitu. Kemudian kita lihat di sini x besar dari 0. Nah, 0 posisinya di sini. Dia besar sama 0, artinya di sebelah kanan 0. Karena dia besar sama, kita batasi dengan kurung siku. Nah, disinilah daerah yang x besar sama 0. Sehingga ini dalam bentuk grafik ya. Grafik. Oke, sehingga himpunan penyelesaiannya yang mana? Daerah himpunan penyelesaiannya yaitu yang di tengah di sini, yang paling hitam arsirannya. Jadi di antara 0 dengan 10/9. Ya. Sehingga kalau kita buat dalam penulisan selang itu kita lihat di sini dari 0 itu masuk, berarti 0, sampai 10/9. Kurung siku juga karena dia 10/9 itu masuk. Nah, ini dalam selang. Kemudian bagaimana dalam penulisan himpunan gitu ya. Oke, kita buat himpunan penyelesaiannya yaitu x di mana? Nah, kita lihat grafiknya ya. Artinya daerahnya di tengah di sini, maka kita mulai dari 0 sampai 10/9. Artinya x itu besar dari 0, kecil dari 10/9. Maka kita tulis x di mana x besar sama ya, bukan besar saja, besar sama 0, besar sama 0, kecil sama
10 per 9. Nah, seperti itu.